Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube TJ Kencana. Bersama saya lagi, KDA, praktisi metafisik profesional. Nah, terakhir kita sudah bincang-bincang sedikit tentang ilmu spiritual ya. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sedang ramai di sosial media, yaitu tentang Gunung Kawi. Nah, di sosial media lagi rame ya membicarakan soal Gunung Kawi, tapi di sini kita tidak membicarakan tentang siapa-siapa saja yang datang ke situ, itu biarlah urusan mereka. Di sini kita coba bicarakan itu sebagai identitasnya sebagai situs pesugihan. Nah, jadi di seantero muka bumi ini ya, yang namanya situs pesugihan itu ada banyak. Misal di Jawa ya ada di Gunung Kawi, ada di Gunung Kemukus, ada di Pantai Parangkusumo, ada di Pantai Utara, ada dari bisa dikatakan dari Sabang sampai Merauke itu mungkin puluhan ataupun ratusan situs-situs pesugihan itu. Dan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Nah, pertanyaannya, dan yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini adalah sebenarnya makhluk macam apa yang bermarkas di tempat-tempat pesugihan seperti itu. Kita bahas sedikit. Jadi, kalau untuk kawan-kawan yang memiliki kemampuan terawangan sampai ke level tertentu, yang sudah terlatih terawangannya, itu kalau semisalnya bisa ngelihat, biasanya akan bingung sendiri. Karena yang dilihat itu kalau mau dibilang pemukiman demit, pemukiman makhluk halus, kok ya ada benteng kelilingnya. Dan ada balai besarnya, balai semacam pendopo ya, atau balai atau pendopo lah gitu. Tapi karena ada benteng keliling dan ada balai besarnya, kalau mau disebut sebagai wilayah pusat pemerintahan atau disebut keraton, kok nggak ada tanda-tanda adanya raja ataupun ratu atau kepala pemerintahannya gitu kan. Jadi itu mau dikategorikan apa sebenarnya bingung gitu kan. Kalau orang yang nggak tahu mungkin nyebutnya ya kerajaan atau apa, tapi dengan kondisi seperti tadi ada bentengnya, kemudian ada balai pertemuannya, tapi tidak ada tanda-tanda raja, ratu, atau kepala pemerintahan, ya kita bingung juga. Itu mau kita kategorikan sebagai apa tempatnya. Nah, tapi di tempat-tempat yang menjadi sentral pesugihan itu biasanya dominan makhluknya itu makhluk huruf jenis Futov. Nah, yang mana wilayah pemukiman makhluk huruf jenis Futov ini sebenarnya oleh mereka itu bisa dirubah-rubah penampakannya. Bahkan kalau semisalnya seseorang datang sendiri ke sana, kemudian ngelihat di depan muka secara langsung, itu tempatnya bisa berubah kayak tampilan screen di gadget gitu. Jadi bisa tiba-tiba seolah-olah berada di depan bangunan istana, kemudian bisa juga ngerasanya kayak di terowongan gitu kan, atau ngerasanya di tempat ibadah, atau bahkan ngerasanya kayak di rumah sendiri. Jadi datang ke pesugihan dan bisa ngelihat, tapi yang dilihat kok kita ngerasa di rumah sendiri. Nah, itu bisa seperti itu. Karena memang makhluk huruf jenis Futov ini sangat lihai untuk merubah-rubah tampilan tadi. Nah, berhubung saya agak lama ya di Jogja, itu saya sering lihat-lihat ke Pantai Parangkusumo itu, di sana juga banyak makhluk huruf jenis Futov ini yang ngaku-ngaku jadi Ratu Pantai Selatan gitu. Nah, kan kalau di sepanjang Pantai Parangkusumo di Jogja itu kalau kita mau bahas yang berupa kerajaan sebenarnya banyak ya kan. Kan laut tuh kesana lagi kan luas ya. Di masing-masing zona itu juga ada sebenarnya ada kerajaan ada masing-masing dengan alirannya sendiri-sendiri. Yang kemudian layak disebut itu sebagai Ratu Pantai Selatan ya,
yang dibilang orang Kanjeng Ratu Roro Kidul gitu ya, itu ya ada di situ yang disepakati oleh banyak ahli metafisik, yaitu yang dibilang Ratu Pansatan yaitu gitu kan. Yang lain ini ya selain itu banyak. Nah, yang cosplay jadi Ratu Kidul ini juga banyak. Yang cosplay jadi Ratu Pantai Selatan. Jangankan cosplay jadi Ratu Pantai Selatan, kamuflase jadi sosok bersorban, kemudian ngaku wali, dan kemudian tempatnya itu dikamuflase, diganti backgroundnya jadi seolah kayak kita diajak ke masjid, atau dirubah kayak lagi di taman yang oleh makhluknya itu diklaim sebagai taman surga, itu juga bisa. Jadi hati-hati. Nah, kalau untuk yang belum terlatih teknik terawangannya, kemampuan terawangannya belum sampai ke level tertentu, itu bisa dikatakan apa yang mereka lihat itu kebenarannya relatif. Karena penampakannya mungkin berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, juga di satu waktu dengan satu waktu lainnya. Karena satu orang datang ke sana, orang yang sama, tapi datang di beberapa waktu yang berbeda, itu tempat yang dilihat di matanya itu bisa beda-beda di waktu-waktu dia datang ke sana itu. Waktu datang pertama bisa berupa apa yang dilihat, kedua mungkin jadi masjid, ketiga mungkin jadi rumah sendiri atau apalah gitu, bisa beda-beda. Yang jelas, bentuk aslinya bagi orang-orang yang sudah menguasai terawangan hingga level tertentu itu akan ketahuan. Itu seperti pemukiman tadi, yang ada benteng keliling dan ada balai besarnya gitu. Polanya selalu seperti itu. Nah, huruf ini itu sebenarnya merupakan salah satu ras iblis yang dia senang menawarkan jalan instan tanpa susah payah untuk jadi kaya raya, jadi tajir. Nah, sebenarnya subkategori dari huruf ini ada banyak. Tapi kali ini kita bahas salah satunya aja terkait pembahasan ini, yaitu makhluk Futov. Yang di Gunung Kawi juga banyak makhluk itu. Nah, makhluk Futov ini itu makhluk ras iblis yang kalau mau makan itu pakai semacam tentakel yang di bagian punggungnya itu ada benda yang secara sains disebut skapok gitu kan. Skapok ini kalau kawan-kawan lihat di badan kepiting kemudian dibuka bagian punggungnya, itu kan ada chamber gills, ada semacam ruang untuk insang yang bentuknya kayak gini itu. Nah, jadi di punggung mereka itu ada seperti itu, di punggung iblis Futov ini. Nah, dan iblis Futov ini kalau bernafas, mentang-mentang ada skapoknya tadi, itu bukan bau seafood yang mungkin lezat bagi banyak orang, tapi malah ya bisa dikatakan aromanya sangat-sangat surstorming gitulah. Nah, tempatnya tadi ya bisa jadi tempatnya itu dikatakan sebuah bandar pesugihan karena berbagai macam ras makhluk Futov itu kumpul di sana dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Ada yang bentuknya yang penampakannya kerdil, kemudian raksasa juga ada, kemudian yang dari bentuknya hitam sampai yang transparan, bahkan sampai yang dari mulai yang mirip manusia hingga yang bentuknya ya cuman kayak pijar lampu doang gitu. Tapi selama mereka itu iblis Futov ya, ciri-cirinya yang bisa diketahui itu di bagian bawah tengkuknya atau di sekitar punggung itu ada organ pernafasan yang mirip dengan skapok pada kepiting tadi gitu. Jadi kawan-kawan browsing aja di Google, cari organ pernafasan kepiting gitu kan, atau lihat foto kepiting yang udah dibuka punggungnya itu, nanti ada nampak kayak insang versi kepiting. Nah, kayak gitulah di punggung ini. Itulah skapok yang di punggung iblis Futov. Nah, mereka seperti itu karena memang Futov ini bernafasnya dengan cara menghirup uap air. Nah, kemudian di bagian depan, di bagian wajahnya itu ada yang bagian menonjol macam hidung ya kan, mirip hidung. Itu sebenarnya
organ untuk makan. Ya, makannya ini dengan cara menghirup saripati dari sesuatu atau bisa juga untuk menghirup dari sesajen-sesajen yang disediakan untuk mereka. Nah, karena kan mereka ini kan iblis yang ngasih, yang bantu orang pesugihan-pesugihan itu ya. Jadi kan ketika datang ya normalnya orang bakal kasih pesugihan, bakal kasih sajen gitu. Dan ya soal bicara soal sesajen, kayaknya kemarin baru viral tuh. Sesajen di Gunung Kawi itu gimana dan berapa tarifnya gitu kan. Variasinya banyak, harganya bervariasi gitu. Sampai-sampai orang salah kira, pikirannya itu menu rumah makan gitu kan. Emang betul rumah makan iblis tapi. Nah, jadi kalau mereka mau makan ya kan, itu akan keluar tentakel yang diselimuti oleh lendir yang bersumber lendirnya dari chamber gills tadi, dari skapok tadi. Nah, jadi kalau bisa lihat makhluknya lagi makan itu sebenarnya cukup, kalau bahasa orang Jawa, cukup menggilani, cukup menjijikkan. Karena kan tadi tentakelnya ada lendirnya ya. Nah, itu bisa dikalahkan ingusnya dia. Dan itu tuh kayak apa ya, delewer-delewer kayak tebel, netes-netes menjijikkan gitu loh. Kayak lendir nempel di tentakel tapi jijik gitu kan. Nah, dan aromanya pun itu, kalau kawan-kawan beneran mau tahu, ibaratkan bau telur busuk ya, yang dicampur dengan aroma mayat yang lagi membusuk, lagi proses membusuk. Nah, itu gimana lah coba jijiknya. Mual-mual lah kawan itu bisa, kalau bisa nyiumnya. Gitu. Nah, soal literaturnya ada beberapa kitab yang ngebahas iblis Futov ini. Di antaranya itu kalau dari praktisi aliran kanan itu ada kitab Pafratidurov. Kemudian kalau dari ilmu praktisi aliran universal itu ada kitab Reksisena, dan dari praktisi aliran kiri atau aliran hitam itu ada kitab Durf. Dari praktisi aliran kanan, kitab Pafratidurov ini isi kontennya fokus membahas morfologi, kemudian membahas sifat-sifatnya, berikut membahas kelemahan untuk menghindari tipu dayanya. Gitu. Nah, kalau dari kitab aliran universal, kitab Reksisena, itu dia hanya sekedar ngebahas morfologi, anatomi, kemudian ngebahas sifat dan karakteristik makhluknya aja. Jadi kayak lebih fokus untuk gimana cara identifikasi atau mengenali makhluknya doang. Nah, kalau di dalam kitab Durf yang dari praktisi aliran kiri, itu ngebahas mulai dari morfologi, ngebahas sifat, karakteristik, serta ngebahas gimana caranya untuk ngebuat makhluk-makhluk itu jadi ngerasa seneng. Nah, jadi kalau makhluknya udah seneng, makhluknya mau ngebantu tuh untuk urusan-urusan hajat orang yang ngasih sajen gitu kan. Jadi kalau mau bahasa kasarnya ya semacam panduan dasar untuk pemujaan iblis gitulah, panduan dasar itu pesugihan. Nah, khusus soal kitab Pafratidurov itu ditulis estafet oleh 3 generasi. Jadi yang berkontribusi dalam penulisan satu kitab itu aja 3 generasi sendiri. Dimulai dari Zev Emir Farsa Hakoni Ambal Al-Sarabai. Kemudian yang setelah beliau wafat terbunuh itu dilanjut oleh anaknya, yaitu Zev Emir Bas Hasnan Hakoni Ambal Al-Sarabai, yang kemudian setelah beliau ini wafat terbunuh juga, itu diteruskan oleh Zev Emir Ferza Hakoni Ambal Al-Sarabai, yang juga kemudian terbunuh beserta tercerai berainya nyaris seluruh kitab yang ditulis oleh dinasti Sarabai. Nah, dinasti Sarabai ini itu adalah dinasti Darwis atau dinasti yang beraliran sufistik, aliran sufi, dari nasab Ambal Al-Sarabai, dari klan Hakoni gitu. Nah, jadi sebagian besar dari nasab Ambal Al-Sarabai dari klan Hakoni ini itu sebagian besarnya hilang, dan sebagian besar sebagian lainnya ditemukan tersebar di wilayah Eropa hingga Timur Tengah. Nah, kalau kita ngomongin soal klan Hakoni, kemudian pasti di Turki juga
ada satu ulama sufi yang menyandang nama tersebut dan cukup terkenal, gitu kan. Tapi wallahu alam apakah beliau termasuk dari keturunan Ambal al-Sarabai atau bukan? Karena kan walaupun dari klan Hakoni, tapi belum tentu itu nasab dari Ambal al-Sarabai gitu. Kalau saya tidak tahu soal itu. Nah, dalam kitab Pafrati Durop ini ditulis bahwasanya Futov itu memang memakan saripati sajen gitu. Cuman nggak mungkin Futov ini bakal makan kemenyan. Nah, apalagi kalau kemenyannya yang kualitas tinggi, yang biasanya kandungan C16H14O2 atau bensil sinamatnya itu tidak terdifusi pada saat pengolahan kemenyannya. Nah, benzil sinamat ini itu akan berbahaya atau minimal ngeracuni kalau langsung terkena bagian mukosa di tubuh iblis Futovnya. Nah, karena juga di sisi lain iblis Futov ini mereka sangat mengandalkan jaringan mukosa ini untuk makan kemudian bernafas. Dan kebetulan membran mukosanya ini posisinya relatif terbuka pada pernapasan, yang itu sebenarnya jadi kelemahan juga bagi spesies mereka. Nah, dalam sebuah set sesajen, kalau kawan-kawan pernah lihat di sosial media, itu kan biasanya ada banyak isinya, ada makanan lah, ada segala macam lah, dan biasanya ada bunga, dan kemudian ada kemenyan. Nah, sebenarnya bunga dan kemenyannya ini itu bukan termasuk dari bahan-bahan yang akan dikonsumsi oleh makhluk Futovnya, gitu kan. Justru kemenyan dan bunga itu fungsinya untuk ngusir siluman dari jenis susak, gitu kan. Jadi ada siluman yang dari jenis susak, itu diusir supaya sesajen pesugihan tadi itu nggak dirampas atau disuruh dikerubungi susak, gitu kan. Jadi ibarat kayak kalau manusia ngebakar obat nyamuk ditaruh di dekat makanan, itu fungsinya supaya makanannya nggak dihinggapi lalat ataupun nggak didekati serangga, gitu. Bukan obat nyamuknya itu kemudian menjadi bagian yang kita konsumsi, enggak, gitu. Nah, kalau semisalnya kita makan obat nyamuknya ya bakal keracunan, gitu kan. Yang kita makan kan makanannya, gitu. Obat nyamuknya itu ditaruh di situ untuk mengusir sesuatu yang lain. Nah, soal susak, siluman susak tadi itu sebenarnya siluman yang bentuknya semacam perpaduan babi dengan cumi. Bayangin lah kalau babi dengan cumi gimana kalau dipadukan, gitu kan. Dan dia bisa terbang juga. Nah, beberapa oknum dukun aliran kiri, dukun aliran hitam itu ada yang mereka kemudian berhasil ngelatih siluman susak ini didomestifikasi dan kemudian dikirim tuh ke tempat orang masak ataupun tempat orang makan, yang efeknya nanti makanannya bisa tiba cepat basi ataupun kalau masak jadi gak matang-matang, gitu. Tapi ketika ditelusuri oleh yang punya warung ataupun punya fasilitas makan, itu nggak ketemu sebabnya yang jelas, gitu kan. Yang jelas ketika dia masak ya antara cepet basi atau kayak nggak matang-matang, gitu kan. Nah, itu efeknya kalau semisalnya makanannya udah dikerubungi oleh makhluk siluman susak tadi. Balik lagi ke pembahasan iblis Futov. Iblis Futov ini bisa dikatakan mereka mustahil dengan sengaja makan kemenyan, gitu kan. Sama kayak manusia itu kalau waras mustahil lah dengan sengaja makan obat nyamuknya, yang dimakan ya makanannya bukan obat nyamuknya. Nah, bahkan mungkin kalau iblis Futov ini ya nggak sengaja makan kemenyan pun bisa dibilang nyaris nggak mungkin terjadi, karena kemampuan indera biologis penciumannya itu lumayan tinggi. Nah, yang berbahaya bagi Futov itu zat kemenyannya, bukan asap hasil pembakarannya. Sama kayak manusia dan obat nyamuk tadi, yang berbahaya bagi manusia itu adalah obat nyamuknya. Kalau asap hasil pembakarannya barangkali tidak begitu seberbahaya ketika manusianya makan obat nyamuknya langsung. Nah, jadi pun kalau misalnya ada orang kasih kemenyan ya, misalnya ini kemenyan, kemudian ada kesenggol sama kasih kemenyan, sajen ya, sajen. Misalnya ada orang ngasih sajen nih di tempat pesugihan nih, kemudian ditaruh juga kemenyan, kemudian ada kesenggol nih antara sajen dan kemenyannya ada yang kesenggol. Itu yang si iblis Futovnya tadi bisa milih yang diserap tuh bagian-bagian yang nggak kesentuh sama kemenyannya aja.
Jadi bisa seperti itu. Karena daya penciumannya itu lumayan tinggi. Jadi tahu bagian mana yang terpapar dengan kemenyan dan bagian mana yang enggak. Nah, kecuali kalau semisalnya orangnya gabut ngasih sajen, tapi semua bagian sajennya dilumuri sama menyannya tuh. Ya, alamat gak bakal dimakan tuh sajen. Dan kalau itu niatnya sebagai ritus pesugihan, maka bisa dikatakan ritus pesugihannya sejak awal udah gagal. Gitu. Oke, berikutnya. Jadi, kalau kawan-kawan ada main ataupun explore ke tempat situs pesugihan itu yang disinyalir banyak dihuni oleh iblis futovnya, misalnya seperti Gunung Kawi tadi, tentunya jangan terlalu over khawatir akan diserang rame-rame atau dikeroyok oleh iblis futovnya, karena bisa dikatakan tidak mungkin terjadi tiba-tiba kita itu dicatroni oleh iblis futov tadi tanpa kita yang duluan mengundang. Karena bahkan jika kita yang ngundang duluan pun belum tentu itu iblis futovnya juga akan datang untuk meladeni kita. Karena mereka itu bisa ngebaca situasi juga ketika ada yang mengundang. Itu futov itu bukan selevel hewan yang kecerdasannya itu sangat teramat rendah dan ataupun sangat terbatas gitu kan. Tapi Futov ini dia berakal dan punya kecerdasan juga yang barangkali bisa kita katakan kasarannya lebih cerdas ketimbang manusia bodoh dan jin goblok yang malah minta pesugihan kepada mereka gitu. Nah, kalau iblis Futov ini tidak punya akal dan juga nggak cerdas juga, sudah pasti sudah punah dari dulu dengan kelemahan mereka yang seperti itu terkait Benzil Sinamat tadi. Kalau nggak percaya nih, coba aja Anda datangi iblis Futov, Anda tantang perang, atau sekedar coba pancing kerusuhan lah dengan cara nyebar-nyebarin Benzil Sinamat ke salah satu dari iblis Futov di situs pesugihan tadi itu. Nah, dari situ nanti silahkan atasi sendiri kegaduhan ataupun keributan yang ada untuk menilai kecerdasan tingkat kecerdasan mereka itu seberapa jauhnya sebenarnya. Dan itu pun kalau Anda masih hidup untuk nyeritain kisahnya. Gitu. Karena juga di sisi lain Futov tadi kan punya tentakel ya yang mereka gunakan untuk makan. Nah, dalam kondisi untuk bertarung, itu tentakel bisa mengeluarkan semacam kejutan listrik. Kejutan listrik kayak belut listrik itu, gitu kan. Ditambah seketika bisa mengeluarkan semacam lendir hitam, yang kalau lendir itu kena kulit, itu bisa menyebabkan nekrosis ataupun kematian jaringan sel. Gitu. Kebanyakan korban yang gelut dengan Futov, itu biasanya akan mengalami cacat anggota tubuh dikarenakan pembusukan menjalar di anggota tubuh tadi yang itu nggak bisa diobati. Beberapa di antara mereka yang mengalami seperti itu berakhir diamputasi di bagian anggota tubuh yang kemudian terkena serangan dari iblis Futov tadi. Jadi, semisal kawan-kawan ada nih yang kemudian apes-apesnya berhadapan dengan Futov ataupun berpapasan atau mungkin rumahnya dekat dengan situs pesugihan yang banyak iblis Futovnya, nggak usah terlalu khawatir, cukup biarkan saja, cuekin aja karena pada dasarnya iblis Futov itu nggak berbahaya kalau kita nggak ganggu duluan atau kita juga nggak provokasi mereka duluan. Seperti yang saya jelasin tadi, bahkan mereka ini nggak mungkin sekonyong-konyong ngedatangin orang, diundang pun belum tentu datang gitu. Tapi kalau perkara jijik karena ngelihat bentuk makhluknya, jijik ketika ngelihat makhluknya makan, dan juga soal kekhawatiran bakal ikut-ikutan muja mereka minta pesugihan, ya kalau itu balik ke kepribadian masing-masing gitu. Nah, karena memang kalau ya ngelawan iblis Futov itu semudah itu, barangkali nggak ada praktisi metafisik yang capek-capek ngenasehatin orang untuk biar nggak ngelakuin pesugihan dengan perantara makhluk Futov tadi. Mungkin kalau emang semudah itu ya gampang aja, usir aja Futovnya gitu kan. Di mana ada pemukiman Futov,
kita basmi di situ. Kan kalau Futovnya nggak ada, pemukimannya sudah nggak ada lagi, tempat pesugihannya juga nggak berfungsi lagi. Gitu. Kalau tempat pesugihannya sudah nggak berfungsi lagi, ya bakal sepi juga, nggak ada yang pesugihan. Logikanya kan harusnya seperti itu. Tapi ya mentang-mentang ada literatur yang menjelaskan tentang kelemahan iblis Futov, bukan berarti serta-merta itu menjadi panduan untuk membinasakan mereka dengan mudah. Contohnya ya, ada literatur sains zoologi yang pasti itu juga menjelaskan tentang tikus itu apa dan kemudian bagaimana, sekaligus tetek bengek kelemahan tikus itu apa. Tapi kan mentang-mentang ada itu, bukan lantas kemudian membasmi tikus ini jadi perkara yang mudah. Apalagi kalau sudah mewabah, sudah berkomunitas besar, misalnya satu gudang isi tikus semua. Gimana mau ininya? Apalagi kalau semisalnya harus membasmi tikusnya tanpa menghancurkan gudangnya, ya payah gitu kan. Seenggak-enggaknya bikin otak tuh mikir lebih. Nggak semudah itu gitu. Nah itu tikus ya, yang dia itu hewan yang punya keterbatasan akal. Nah ini sekarang kita ngebicarain Futov yang itu iblis. Iblis yang punya akal, punya kehendak, juga punya kecerdasan. Beda jauh dong gitu kan. Nah ibarat juga kayak merelokasi pedagang kaki lima ya, yang itu masih sesama manusia, itu mereka bisa protes atau malah ngamuk-ngamuk gitu kan kalau sekonyong-konyong direlokasi. Itu manusia yang harusnya masih bisa diajak ngomong baik-baik. Nah ini iblis, gimana caranya ngajak iblis ngomong baik-baik itu gimana? Nah jadi mengusir iblis agar mereka tidak mempropaganda manusia dengan segala tipu dayanya itu sama sekali bukan hal yang mudah, itu hal yang sulit. Nggak kayak adegan di film-film yang tinggal panggil ustadz, ahli ruqyah, nanti tempatnya di ruqyah, sekonyong-konyong, setannya lari terbirit-birit atau terbakar. Nah, nggak semudah itu. Kalau memang semudah itu dan bisa dengan seperti itu caranya, kenapa nggak suruh aja itu oknum-oknum tukang rukyah yang overclaim supaya ngerukyah di situs pesugihan, biar makhluk-makhluk iblisnya, terutama iblis Futovnya ini minggat, gitu kan? Saya nggak katakan semua praktisi rukyah seperti itu, enggak. Tapi kita harus akui memang sebagian ada yang seperti itu dan sangat-sangat overclaim itu ada memang. Dan saya juga beberapa kali pernah menjumpai praktisi rukyah oknum praktisi rukyah yang seperti itu, yang overclaim. Nah, kalau untuk yang overclaim seperti ini, ya barangkali mereka mau menyumbangkan kemampuan sekaligus unjuk gigi kapabilitas ilmunya untuk merukyah tempat pesugihan ini tadi, di saat para praktisi metafisika yang profesional itu udah pada pusing 7 keliling untuk untuk mengatasi hal-hal kayak gitu. Kan juga nggak ada salahnya beramal dengan kemampuan yang dimiliki toh, kalau memang sesuai dengan klaimnya. Jadi ya memang kebanyakan praktisi metafisik yang profesional itu udah pada angkat tangan terkait masalah iblis Futov ini. Jadi kalau untuk praktisi rukyah yang overclaim tadi itu, ya silakan majulah secara sukarela, basmi itu iblis-iblis di situs-situs pesugihan. Kalau perlu bikin ekspedisi pemberantasan situs pesugihan se-Indonesia, di rukyah semua tempatnya. Tuh, gitu kan. Kalau udah di rukyah, iblisnya pergi. Kalau iblisnya pergi, berarti kan provider pesugihannya sudah nggak ada di tempat-tempat itu. Kalau provider pesugihannya udah nggak ada, lama-lama juga akan sepi kok. Dengan catatan, kalau memang overclaim tadi benar apa adanya. Dalam artian tidak overclaim, gitu. Saya pernah dapat cerita, ini cerita saya pernah dengar.
ada suatu kasus di daerah, kalau nggak salah di daerah Uni Emirat Arab itu sempat ada project mau bikin bangunan, saya lupa bangunan apa. Yang kemudian bangunan ini selalu mengalami kendala pada saat proses pembangunannya, dan setelah mengundang mungkin praktisi metafisik yang di sana, ketahuan lah ternyata tempat di mana bangunan itu didirikan adalah pemukiman Futov gitu. Dan keputusan akhirnya, pada akhirnya proyeknya tidak diputuskan untuk dilanjutkan, dalam artian dihentikan. Mending cari tempat lain yang nggak ada iblis Futovnya gitu. Bukan karena kekurangan sarana ataupun sumber daya untuk mengusir Futov, enggak gitu. Orang Dubai lebih banyak duitnya rata-rata daripada Indonesia. Otomatis mereka lebih punya kapabilitas untuk pengadaan sarana yang dibutuhkan untuk mengusir Futov. Tapi kan faktanya tetap proyeknya dihentikan, cari lokasi lain karena memang sulit itu. Begitu. Jadi seperti itulah sekelumit cerita tentang iblis Futov. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan sekalian. Terus dukung channel Teja Kencana. Kedepannya kita akan terus bikin konten-konten tentang supranatural, ilmu spiritual yang sesuai dengan dalil ilmu yang valid. Seperti itu. Oke. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya KDA, praktisi metafisika profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.